yang tahu nggak namanya Presiden Republik Indonesia siapa? Sekarang saya bersama dengan para prajurit yang ada di perbatasan ini melakukan patroli keamanan untuk melihat jalan-jalan tikus di sepanjang perbatasan Gun Tembawang dan juga Kampung Sapit. Sekarang nih kalau di Sapit berjualannya hanya menerima ringgit aja. Nah, ini 5 ringgit saja, cukup ini rupiah susah sedikit mau tukar. Indonesia tahun ini menginjak 77 tahun. Namun masih banyak rakyatnya yang masih belum merasakan pembangunan dan alami ketertinggalan. Hal ini terjadi di salah satu perbatasan Indonesia-Malaysia, yakni di Dusun Gun Tembawang, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Dalam episode kali ini, tim Indonesiaku turut merasakan langsung kehidupan masyarakat perbatasan di Dusun Gun Tembawang, Desa Suruh Tembawang. Akses perjalanan yang harus kami tempuh melampaui 2 desa di Kecamatan Entikong ini tidaklah mudah. Meski menaiki kendaraan bermotor, terdapat satu jalur yang harus menyeberangi Sungai Mangkau di Desa Palapasang. Hal ini karena tidak adanya akses penyambung jalan. Kami mengawali perjalanan dari Dusun Merau yang memakan waktu 2 jam untuk tiba di Dusun Gun Tembawang. Selain menebas lahan, berkah tersendiri datang di musim kemarau, sebab menjadi musim panen terong asam. Sayuran merupakan penghasilan utama warga Gun Tembawang. Sayangnya, hasil panen ini tidak untuk diolah atau dijual ke Indonesia, melainkan ke pengepul yang ada di Kampung Sapit. Dari Kampung Sapit, hasil panen kemudian dikirim ke Pusat Ekonomi Sarawak di Kota Kuching, Malaysia. Jadi terong asam ini merupakan komoditi warga Gun Tembawang dan kebetulan karena musim kemarau jadi sekarang buahnya ini lagi bisa dipetik dan setelah ini akan dijual ke Kampung Sapit. Jenis sayuran terong asam rata-rata hanya tumbuh di dataran tinggi. Kontur perkebunan yang menurun seperti ini menjadi upaya yang tidak mudah bagi para ibu memanen terong asam. Kini harga di pasaran Malaysia sedang turun akibat banyaknya pasokan terong asam di musim panen. Hari ini kami berhasil mengumpulkan 4 keranjang penuh terong asam. Bu, ini jadi sekilonya berapa sih Bu kalau dijual? Sekarang udah murah, udah turun harganya. Sekitar berapa Bu? Sekarang udah 5, 6. 5.000 rupiah Bu, 1 kilo, 5 ringgit. Tiap harinya Bu, ada buah yang bisa dipetik atau bagaimana? Kalau udah matang kayak gini, memang dipetik, dijual ke Sapit sana. Kalau dia belum matang, kita nak dipetik. Artinya dia musiman juga ya Bu ya, nggak setiap saat ada buah. Setelah mengumpulkan hasil panen, kami membawa terong asam ke pengepul di Kampung Sapit yang berjarak hanya sekitar 3 km dari kebun.
Melewati patok batas negara untuk menjual hasil bumi sudah menjadi toleransi tersendiri antara warga Gun Tembawang dengan Kampung Sapit. Di sekitar area patok perbatasan ada sejumlah kendaraan yang ditinggal, sebab hanya dengan berjalan kaki saja kita bisa melintasi patok batas negara. Panen terong asam hari ini menghasilkan 60 kilo lebih yang memiliki harga Rp300 atau setara Rp1 juta. Kami bertemu dengan Ibu Dingah, seorang warga negara Malaysia yang biasa mengumpulkan hasil panen perkebunan dari warga Gun Tembawang. Warga Gun Tembawang dengan Kampung Sapit dikenal turun-temurun masih memiliki hubungan keluarga. Pada tahun 80-an, wilayah Kampung Sapit masih menjadi bagian dari Gun Tembawang yang mulanya hanya ada 9 kakak, namun populasinya kini sudah berkembang pesat. Pergeseran patok negara akibat faktor alam pada tahun itu membuat warga Gun Tembawang yang masuk di wilayah Sapit berpindah ke warga negaraan. Hingga kini, sebagian ladang di Gun Tembawang masih dimiliki dan digarap oleh warga Kampung Sapit. Terima kasih. Selain menjual hasil alam, Kampung Sapit juga menjadi destinasi warga Gun Tembawang untuk berbelanja sembako. Jarak yang tidak memadai untuk belanja kebutuhan sehari-hari ke Entikong membuat warga Gun Tembawang terbiasa mengkonsumsi produk Malaysia. Pak Ika udah berapa lama nih berjualan di sini? Oh, ini sudah lebih 10 tahun sudah. Sudah lama ya? Sudah lama. Oke, kalau boleh tahu emang dulunya Bapak orang Surut Tembawang juga ya? Emak saya dari sana, kawin sini. Betul. Macam itu. Oh, nah terus kalau sekarang nih kalau di Sapit berjualannya hanya menerima ringgit aja? Nah, ini RM5 saja, sebab ini rupiah susah sedikit mau tukar. Kucing sana susah sedikit. Banyak warga juga dari Gun Tembawang yang belanja ke sini, Pak? Ramai juga sebab mereka memang dekat dengan sini. Kalau pergi Entikong sana kan dia jauh lagi. Kalau pergi sini dia memang biasalah dekat. Selain kemudahan mengakses bahan pokok di Kampung Sapit, bahan baku bangunan juga terbilang mudah didapat. Hal ini terlihat dari bentuk rumah di Kampung Sapit yang sudah banyak menggunakan batako sebagai tembok mereka. Sangat berbeda dengan bangunan rumah di Gun Tembawang yang rata-rata masih menggunakan anyaman. Sedikit sejarah dari khususnya Desa Surut Tembawang, Dusun Gun Tembawang dengan warga Sapit Malaysia ini memang dulunya warga kita di Sapit ini ada rata-rata warga dari kita, Sapit, khususnya antara Gun Jemak dengan Gun Tembawang. Ini keluarga kita yang tinggal di sana. Tetapi dengan adanya perbatasan patok batas negara, jadi mereka dimasukkan ke wilayah Malaysia, sementara yang masih Gun Tembawang itu ke kita Indonesia, seperti itu. Jadi di sana juga masih adalah orang kita semua, cuman dah beda status kewarganegaraan, seperti itu. Kalau dulu memang ada upaya mereka untuk lebih ke kita, karena mereka lihat hutan adatnya banyak ke kita. Sementara kalau kita lihat ke wilayah Malaysianya tidak ada hutan mereka, tidak ada lahan yang mereka kelola, tapi lebih ke wilayah kita. Tetapi ini sudah aturan negara, jadi mereka mau tak mau terima dengan adanya atau batas negara ini. Inilah kondisi sekolah anak-anak di dusun terluar Kalbar. Tidak ada tenaga pengajar berseragam dinas seperti guru, melainkan hanya prajurit TNI Angkatan Darat yang sukarela mengajar. Ini Ibu Tiwi.
Terpampang jelas foto Presiden dan Wakil Presiden RI di depan kelas. Namun, kejanggalan terasa saat melihat foto Wakil Presiden yang masih terbingkai adalah foto Yusuf Kala. Ada yang tahu nggak namanya Presiden Republik Indonesia siapa? Miris, selain tak mengetahui kepala negara yang ada di depan kelas, rata-rata mereka tak hafal lagu kebangsaan Indonesia Raya. Anak-anak yang mengenyam pendidikan di wilayah perbatasan Indonesia bahkan tidak mengenal sosok Presiden Republik Indonesia. Bahkan dalam satu kelas hanya 3 anak yang hafal lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sungguh miris melihat betapa pendidikan minim fasilitas beserta tenaga pendidik di garda terdepan Indonesia. Yang bisa angkat tangan, ayo. Nanti Om kasih hadiah. Tak ada perbedaan tingkat dalam satu kelas. Anak kelas 1 hingga 6 SD semuanya bergabung dalam satu ruang kelas yang sangat tidak layak. Sekolah ini menjadi sekolah cabang atau sekolah jarak jauh SD Negeri 16 Guncemak. Tak ada pelang yang terpasang, hanya bangunan sekolah seadanya dan satu-satunya di dusun ini. Kalbar menjadi provinsi dengan tingkat anak putus sekolah tertinggi se-Kalimantan. Banyaknya wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga menimbulkan jarak yang jauh sehingga tak memadai bagi tenaga pendidik untuk pergi mengajar. Hal ini selaras dengan yang disampaikan Badan Pusat Statistik pada 5 tahun terakhir. Rata-rata pertumbuhan IPM, Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat, menjadi yang terlamban karena tingginya angka putus sekolah. Sepulang sekolah, anak-anak di dusun Guntembawang biasa membantu orang tua untuk pergi ke sungai mencari ikan. Bukan ikan besar seperti ikan air tawar, yang dicari hanyalah ikan kecil serupa ukuran ikan asin. Guntembawang dikelilingi oleh aliran sungai yang datang dari air terjun Mureh. Disinilah lokasi anak-anak biasa mencari ikan. Anak-anak seolah melepas kepenatan sambil bermain tanpa memikirkan resiko yang dihadapi. Saya pun mencoba untuk menyelam mencari ikan dengan alat penangkap seadanya. Tanpa adanya keamanan dan pengawasan, anak-anak ini leluasa berburu ikan di sungai. Padahal arus sangat deras dan bisa membawa kita masuk ke dalam pusaran dan terbawa aliran sungai. Inilah hasil tangkapan saya bersama Adit dan kawan-kawan. Tidak mencapai puluhan kilo, melainkan hanya jumlah seadanya untuk mencukupi kebutuhan makan kami. Mereka sangat antusias mengolah ikan untuk disantap, sebab sehari-hari hanya makan sayuran. Kondisi serba terhambat karena jaraknya yang jauh juga berdampak pada aspek kesehatan. Tak ada fasilitas kesehatan di Guntembawang. Lagi-lagi, prajurit perbatasan yang bersiaga di Pamtas RI Malaysia harus turut andil. Prada Lirade Wijaya biasa menjemput bola untuk berkeliling memeriksa kondisi warga Guntembawang yang mengeluh sakit. 80% warga Parubaya di Guntembawang mengidap asma dan asam urat.
Hal ini disebabkan pola makan yang buruk dan tidak sedikit warga yang gemar mengkonsumsi alkohol. Kenapa harus Mas Rado yang datang ke sini gitu? Kadang-kadang kendalanya di kendaraan warga ini kan, makanya datang sana kita datang ke sini. Artinya mereka mengeluh tuh datang ke pos gitu ya kalau ada apa-apa. Ya. Tapi Mas Rado pun rutin untuk berkeliling Ya, ke rumah bentar. warga. Oh, oke. 3 kali sehari paling. 3 kali sehari. 3 hari 1 kali mutar. Oh, kampung. dalam 1 minggu. Ya. Batalion Yonif 645 baru ditugaskan berjaga di Guntembawang menggantikan batalion sebelumnya. Dari total luas wilayah keseluruhan, terdapat 85 patok perbatasan negara yang mengelilingi dusun Guntembawang. Mereka rutin dan selalu bersiaga untuk melakukan patroli perbatasan, agar tak ada penduduk gelap masuk melewati jalur-jalur tikus ke wilayah RI. Sekarang saya bersama dengan para prajurit yang ada di perbatasan ini melakukan patroli keamanan untuk melihat jalan-jalan tikus di sepanjang perbatasan Guntembawang dan juga Kampung Sapit. Sekilas tak ada perbedaan signifikan ketika melintas di area pilar batas negara. Apalagi hanya ditandai dengan patok batu bertuliskan nama kedua negara. Namun, bagi siapapun yang hendak memasuki wilayah Indonesia, dilakukan pemeriksaan ketat guna menghindari hal-hal yang merugikan negara. Satgas Pamtas Yonif 645 Garda Tamayuda mengamankan pelintas batas yang diduga PMI non-prosedural dan dilakukan pemeriksaan sesuai SOP yang berlaku. Selanjutnya diamankan untuk diserahkan kepada pihak imigrasi setempat. Jadi warga yang datang ke wilayah Indonesia ini, kebetulan Bapak ini mau pulang kampung ke Pontianak dan sebelum berangkat dilakukan pemeriksaan terlebih dulu oleh petugas yang bersiaga di area patok perbatasan Indonesia-Malaysia. Bapak aslinya dari mana, Pak? Dari Pontianak. Dari Pontianak, oh gitu. Tapi tinggalnya di mana sekarang? Di sini di Kucing kerja. Oh, tinggal di Kucing, di Malaysia? Iya. Oh, lewat ke sini Bapak mau tujuannya mau kemana? Mau mudik ya, balik kampung. Balik kampung? Kemana tuh Pak, kampung Ke Bapak? Pontianak. Ke Pontianak. Wah, dari sini jalannya naik apa nih? Naik motor ya Pak? Ya, kalau orang sini bilang ya kereta. Ojek. Oh ojek. gitu. Berapa jauh perjalanan Pak? Ya, masalah itu kurang tahu juga ya Bu. Tapi Bapak udah lama tinggal di Kucing? Ya lumayan sih. Oh gitu. Kondisi perbatasan negara di wilayah terdalam sangat kontra dengan pos lintas batas negara resmi yang berada di Kecamatan Entikong. Pos ini menghubungkan wilayah Entikong dengan Badau, Malaysia, di mana setiap pelintas yang hendak memasuki kedua negara diperiksa segala kelengkapan surat-suratnya. Meski warga Guntembawang hidup di daerah perbatasan, bukan berarti impian mereka untuk hidup sejahtera di negeri sendiri tak layak untuk diwujudkan. Sudah selayaknya pemerintah memberikan perhatian dengan membangun fasilitas kesehatan, pendidikan, dan berniaga yang layak, agar keindahan rumput negara tetangga tak membuat mereka lupa akan indahnya hidup.